Nah, ini tema yang sangat penting untuk kita ajarkan dan kita renungkan. Mengapa Yesus itu disebut anak manusia? Banyak orang mengatakan bahwa mereka selalu protes Yesus itu hanya manusia, manusia biasa, lahir dari rahim wanita, begini dan begitu. Tetapi kita harus memahami bagaimana makna kata anak manusia yang disematkan kepada Yesus Kristus Tuhan kita ini. Jadi mengapa Tuhan Yesus di Alkitab itu disebut sebagai anak manusia? Kira-kira teman yang ada di room itu ada yang bisa kasih gambaran nggak kira-kira bagaimana pemahaman teman-teman? Ada yang bersedia? Merujuk ke kitab Daniel bukan, Pak? Oh ya, betul. Salah satu itu ya, nanti kita akan bahas. Mungkin ada lagi mau sampaikan? Oke, saya lanjut dulu ya. Kata anak manusia yang merujuk pada Yesus disebutkan 80 kali dalam kitab Injil. Dan kalau di dalam kitab BB itu sedikitnya 88 kali dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi cukup banyak sekali ya, 80 kali Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia atau dia disebut sebagai anak manusia. Mengapa kata ini menjadi kata yang paling digemari oleh Yesus ketika dia berbicara tentang dirinya atau disebutkan dalam kitab Injil? Bahkan di dalam belajar saya, daripada Yesus disebut sebagai guru atau disebut sebagai anak Allah, jauh lebih banyak dia disebut sebagai anak manusia dalam berbagai gelar-gelar Yesus. Sebenarnya di dalam Alkitab ada beberapa gelar Yesus ya, saya coba tunjukkan ini. Ini ada beberapa gelar-gelar Yesus di dalam Alkitab kita. Tetapi yang paling banyak itu adalah Yesus sebagai anak manusia, ini dia. Ini gelar-gelar Yesus di dalam Alkitab. Ya, anak Allah, anak Daud, Tuhan atau Kurios, Rabi atau Guru, Raja, Nabi, Mesias, kemudian dia anak manusia. Tetapi dari semua gelar ini, sebentar. Dari semua gelar-gelar yang ada ini, yang paling banyak saya temukan itu berbicara tentang Yesus, anak manusia. Nah ini yang paling banyak. Jadi, mengapa anak manusia ini menjadi sebuah penekanan atau sebuah penegasan yang sangat penting ditegaskan di dalam Alkitab kita. Ini yang mau kita pelajari hari ini, ya. Kita masuk ke materi kita lagi di sini. Nah, ini ya. Jadi, yang pertama kita masuk istilah anak manusia dalam konteks PL. Istilah anak manusia dalam perjanjian lama ini dihubungkan dengan tradisi Yudaisme, di mana kata anak manusia atau Ben Adam ini digunakan dalam Alkitab Ibrani itu lebih dari 100 kali. Jadi kalau di dalam kitab Ibrani kata anak manusia itu lebih dari 100 kali, sedangkan di PB itu ada 88 kali. Satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Dalam kitab Ibrani tersebut, istilah anak manusia ini mengacu kepada kata Adam, yang artinya anak atau kata enos, yang berarti istilah kolektif manusia. Jadi setiap kata anak manusia di dalam konteks PL pun, itu menunjukkan kepada istilah kolektif manusia. Artinya setiap manusia bagi orang Yahudi itu disebut Ben Adam. Dalam sejumlah manusia disebut seperti Bene Adam. Jadi kalau manusia itu disebut Ben Adam, tetapi kalau sejumlah manusia disebut Bene Adam. Kata anak manusia dalam PL ini diartikan atau digunakan sebagai, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Ini kata kunci yang harus dipahami. Yang pertama ini, sebutan untuk seorang manusia dengan segala keterbatasannya sebagai seorang manusia. Jadi ketika disebutkan di sini bahwa kata anak manusia dalam PL diartikan atau digunakan sebagai sebutan untuk seorang manusia. Ernest mungkin di mute aja dulu, agak bunyi. Oh iya, sorry. Ya nanti bisa dibuka Pak ketika materi sudah selesai. Sebutan untuk seorang manusia dengan segala keterbatasannya. Artinya ada keterbatasan.
Itu kata anak manusia dalam konteks PL. Tetapi kata anak manusia ini juga sebutan atau sapaan Allah kepada Nabi. Bisa nanti dilihat di dalam Yeskiel ini. Dan menurut Alan Richardson, Alan ini ya, anak Ben Adam sinonim dari kata anak Ben Enos yang merupakan bahasa Semitik yang biasa digunakan sebagai jabatan Nabi. Jadi anak manusia itu menunjuk bahwa memang dia manusia yang utuh sempurna sebagaimana manusia adanya. Tetapi juga kata anak manusia ini disematkan kepada seorang nabi. Jadi nabi itu juga disebut sebagai anak manusia. Tetapi yang ketiga, ini yang menjadi penegasan juga yang harus diingat. Yang ketiga ini yang tiga, sosok atau tokoh supranatural. Bahkan dikatakan itu pelaksana keselamatan dan penghakiman. Dan ini tertulis di dalam Daniel pasal 7 ayat 13. Jadi ketika kitab PL berbicara tentang anak manusia, itu menyakup tiga hal ini. Pertanyaannya, ketika Yesus di dalam kitab PB mengatakan bahwa dirinya anak manusia, apa kaitannya dengan kata anak manusia dalam konteks PL? Ketika saya coba mempelajari ini sesuatu hal yang luar biasa. Sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kita lihat ya. Jadi istilah anak manusia dalam perjanjian baru itu mengacu pada istilah Ibrani Bene Adam atau Bene Enos. Dalam bahasa Yunani Hohios to Atrofo. Sedangkan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai putra manusia atau anak laki-laki manusia. Jadi arti kata anak manusia dalam konteks PB itu mengacu kepada arti kata anak manusia dalam konteks PL. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus memakai istilah anak manusia itu kepada dirinya? Tentu saya tahu bahwa Yesus sangat memahami yang namanya kitab PL. Karena Yesus itu seorang rabi. Artinya dia pernah sekolah kerabian. Bahkan usia 12 tahun dikatakan Yesus itu sudah setaraf dengan para rabi dalam pengetahuan. Jadi karena makna anak manusia dalam PL sejalan dengan makna anak manusia dalam PB, maka jika hal ini dikaitkan dengan sebutan atau gelar kepada Yesus sebagai anak manusia dapat diartikan, yang saya temukan artinya begini ya, benar-benar bahwa Yesus adalah manusia sama seperti manusia pada umumnya. Memang Yesus manusia, sama seperti manusia pada umumnya, namun di dalam Alkitab ditegaskan lagi bahwa Yesus tidak berdosa. Maka dikatakan di dalam Alkitab, ia menjadi sama dengan manusia, hanya ia tidak berdosa, dikatakan di dalam kitab suci kita. Buktinya apa bahwa Yesus manusia? Satu, dia dilahirkan wanita. Dia hidup, makan dan minum. Dia punya dia hidup dalam pergaulan, dia punya orang tua. Dia bahkan mengalami perasaan-perasaan manusia, sedih dan lain sebagainya. Tetapi perbedaannya adalah bahwa Yesus memang benar-benar manusia yang sempurna, manusia yang utuh. Hanya ia tidak berdosa dan dia bukan benih biologis manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus adalah benar-benar seorang nabi yang diutus Allah kepada manusia. Kita sudah pernah bahas atau saya berbicara tentang Yesus sebagai nabi. Yesus sendiri mengakui dirinya nabi. Dan di dalam Alkitab ada banyak catatan atau cukup catatan yang menegaskan Yesus nabi. Namun walaupun demikian, tetaplah Yesus nabi yang berbeda. Kenapa? Karena Yesus nabi satu-satunya yang datang dan keluar dari Allah. Nabi satu-satunya yang sudah ada sebagai firman Allah di dalam kekekalan sebelum segala sesuatu diciptakan. Dan Yesus di dalam kenabiannya dia adalah wakil Allah kepada manusia untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kepentingan Allah bagi keselamatan manusia. Jadi kalau di dalam Alkitab itu, Nabi itu bukan hanya menyampaikan Nabi itu bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi Nabi itu adalah menjadi wakil Allah untuk melaksanakan, untuk mengerjakan, untuk menyampaikan apa yang menjadi rencana Allah untuk manusia. Makanya Nabi itu selalu Allah yang berbicara. Tidak ada di dalam kekristenan Nabi itu berbicara hanya melalui malaikat, tidak, tetapi dari Allah langsung. Yang ketiga, Yesus itu, perhatikan ya, jadi ketika kata anak Allah dalam konteks PL,
adalah acuan di dalam makna kata anak manusia dalam konteks PL dengan kata anak manusia dalam konteks PB memiliki makna yang sama, dan ini adalah satu sebutan atau gelar yang sering digunakan oleh Yesus untuk dirinya sendiri 80 kali dalam kitab Injil. Saya sudah hitung tadi dan saya sudah kirim sama Ibu Aling tadi itu ya. 80 ayat-ayat PB itu yang berbicara Yesus anak manusia, saya hitung. Ada 80. Itu menegaskan Yesus manusia sempurna, Yesus nabi yang sempurna yang datang dari surga, tetapi sekaligus menegaskan di sini bahwa Yesus adalah sosok atau satu tokoh yang supranatural, bahkan dia adalah pelaksana keselamatan dan penghakiman. Ini dia. Tetapi persoalannya adalah saudara-saudara kita polemikus, mereka mentok di sini. Hanya di sini mereka bisa terima. Ini menjadi problem mereka, bukan problem kita ya. Mereka bermasalah bahwa pemahaman mereka tentang Yesus itu secara sempit di sini. Bahkan di dalam poin 1-2 ini pun, mereka tidak memahami secara utuh di sini tentang bahwa Yesus manusia sempurna, manusia yang datang dari surga, manusia yang dikandung dari Roh Kudus, manusia yang tak berdosa. Mereka nggak sampai ke sana. Mereka mengakui Yesus sebagai nabi, tapi hanya nabi. Tetapi nabi yang bagaimana, untuk apa, dan apa yang dikerjakan, tidak sampai ke sana. Apalagi kalau sampai masuk kepada poin yang ketiga, bahwa Yesus sekaligus adalah sosok atau tokoh yang supranatural. Artinya dia memang benar-benar sosok yang berbeda dari semua manusia, sosok yang berbeda dari semua para nabi. Bahkan dia adalah pelaksana keselamatan dan penghakiman. Perhatikan. Jadi fakta ini menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Sebab Mesias memang adalah manusia biasa. Dia manusia biasa artinya seperti kita. Baru Mesias itu adalah nabi juga. Tetapi bahwa Mesias yang dijanjikan di dalam kitab-kitab PL itu sekaligus adalah sosok yang supranatural yang mengerjakan keselamatan dan penghakiman. Sejauh ini teman-teman kira-kira gimana? Bisa dipahami nggak Ibu Lea? Bisa, Pak. Ini pemahamannya. Jadi supaya kita mengerti ketika di dalam Alkitab dikatakan Yesus anak manusia, apa artinya? Rupanya maknanya sangat dalam sekali. Ketika Yesus mengatakan dia sebagai anak manusia itu maknanya sangat dalam sekali. Jadi tidak seperti hanya dipahami oleh polemikus. Yesus itu manusia, dia bukan Tuhan. Kolok-kolok lah dia. Di situ. Jadi fakta ini menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias, sebab Mesias memang adalah manusia biasa, nabi, dan sekaligus adalah sosok supernatural yang mengajarkan keselamatan dan penghakiman. Bahkan kalau kita kaitkan, ditegaskan di sini bahwa Mesias sendiri itu artinya kan yang diurapi, yang menunjuk kepada 3 jabatan, yaitu raja, nabi, dan imam. Ya. Jadi Mesias itu artinya raja, nabi, dan imam. Karena itu artinya yang diurapi ada 3 sosok jabatan. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah manusia, itu menugaskan bahwa dia adalah manusia, dia menegaskan bahwa dia adalah sosok nabi, tetapi dia adalah seorang sosok yang supranatural, dan dia pelaksana keselamatan dan penghakiman. Pelaksana keselamatan itu berbicara keimamatan Yesus ya. Karena kenapa dikatakan bahwa keselamatan itu, pelaksana keselamatan keimamatan? Karena di dalam konteks teologi Yahudi, seorang imam itu adalah wakil manusia untuk manusia didamaikan, untuk manusia mendapatkan pengampunan, untuk manusia mendapatkan perkenanan Allah. Maka seorang imam itu mempersembahkan kurban kepada Allah, yaitu domba yang tak bercacat dengan darahnya dipercikan di atas tabut perjanjian. Itu namanya seorang imam, dan itu berkaitan dengan pelaksana keselamatan. Maka seorang imam yang namanya imam besar di dalam konteks PL itu, dia akan mempersembahkan korban keselamatan untuk bangsa Israel. Jadi ketika Yesus mengatakan dia adalah anak manusia, maka apa yang dibicarakan di dalam konteks PL tentang sosok anak manusia itu adalah sangat tepat sekali. Jadi kalau berbicara Yesus raja, banyak orang bertanya sama saya, kalau Yesus itu raja, di mana kerajaannya di bumi? Saya katakan begini,
Semua orang Kristen yang ada di dunia ini, Yesuslah raja mereka. Maka Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia, tetapi kerajaanku dari surga. Makanya ketika Yesus menjadi raja dalam diri kita, bukan kerajaan seperti konsep dunia yang dibangun oleh Yesus, tetapi bagaimana kerajaan surga itu menjadi damai di dalam hidup kita. Maka dikatakan bahwa kita ini bait Allah. Di dalam diri kita berdiam roh Allah itu sendiri. Maka Yesus raja, bukan seperti kerajaan-kerajaan yang ada di dunia, yang ada tatanya, ada pasukannya, bukan. Maka kerajaan Yesus itu adalah kerajaan surga. Kerajaan surga bukan kerajaan yang dibangun oleh manusia dan bukan hukum manusia, tetapi hukum Allah. Jadi kita sudah melihat ya gambaran-gambaran tentang makna anak manusia dalam konteks PL ketika dikaitkan dengan konteks PB, ketegasan dan kejelasan tentang sosok Yesus yang luar biasa ini. Oke, kita lanjut. Dalam perjanjian baru, Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Hal ini dia gunakan dalam dua hal saya temukan ya. Ini ya. Yang pertama itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manusia. Contoh seperti Yesus beristirahat, makan dan minum, atau tentang penderitaan, di mana dia menjadi hamba yang melayani dan menderita bahkan sampai mati dalam ketaatannya untuk berkaitan dengan kepentingan manusia, keselamatan manusia. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak manusia, ini menunjukkan bahwa memang dia adalah manusia yang benar-benar manusia. Manusia yang sempurna. Manusia yang bisa merasakan kehidupan manusia. Cuma aku kadang berpikir kan ada para polemikus itu, Yesus itu kan manusia, berarti dia punya kelamin katanya. Tidak ada, dosa itu bukan kehinaan kalau Yesus hadir sebagai manusia, dia memiliki itu. Yang menjadi dosa itu adalah kalau dia menggunakan itu dengan cara yang salah, seperti itu. Dan itu dia. Nah, tapi itulah omongan-omongan polemik ini kan kadang nggak bermutu. Tapi harus ditangkapi juga supaya orang jadi tercerdaskan di situ ya. Tetapi ketika Yesus menggunakan anak manusia sebagai sebuah sebutan atau gelar kepada dirinya, ini juga berkaitan dengan bahwa dia mengklaim kuasa ilahinya. Contoh, Yesus adalah anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Pertanyaannya, siapa anak manusia di dalam dunia ini yang berkuasa mengampuni dosa? Tidak ada. Semua manusia mulai dari Adam sampai hari ini selain Yesus adalah orang-orang yang butuh pengampunan dosa, butuh belas kasihan Tuhan. Tetapi Yesus menyatakan belas kasihan Allah untuk mengampuni dosa manusia. Baru dikatakan lagi bahwa Yesus itu berkuasa atas hari Sabat. Dia mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Baru dikatakan bahwa anak manusia berdiri sebagai hakim. Anak manusia adalah seorang yang turun dari surga dan kembali ke surga. Seorang anak manusia adalah pengantara antara langit dan bumi. Baru dikatakan seorang anak manusia yang dimuliakan oleh Allah dan dia memuliakan Allah. Jadi ketika kita melihat penggunaan kata anak manusia yang dikenakan oleh Yesus di dalam catatan Injil kepada dirinya, itu menegaskan tentang kemanusiaannya, sekaligus dia menegaskan bahwa dia adalah manusia yang ilahi juga. Karena dia tidak bisa dipisahkan dari keilahian. Ini sangat-sangat luar biasa ketika kita ingin memahami betapa pentingnya makna bagi konteks keselamatan Kristen dengan gelar Yesus sebagai anak manusia di dalam konteks Alkitab kita. Jadi ini berkaitan dengan ketika ibaratnya Yesus mengatakan dia anak manusia, bukan berarti dia manusia yang mengesampingkan bahwa dia adalah ilahi juga. Di situ. Oke. Jadi Yesus menggunakan istilah anak manusia untuk dirinya sebab, di sini, ini penegasannya ya. Ia mengidentifikasi dirinya dengan anak perempuan yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 ayat 15. Karena di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan bahwa seorang wanita akan melahirkan seorang anak yang akan meremukkan kepala ular. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dia sebagai anak manusia, maka Yesus hendak mengidentifikasi dirinya, hendak menyatakan dirinya bahwa dialah seorang anak perempuan yang dijanjikan Allah
untuk mengalahkan iblis, dan itu dibuktikan Yesus. Makanya ketika di kitab Kejadian pasal 35 dikatakan keturunan wanita akan meremukkan kepala ular, dan itu dinyatakan oleh Maria bahwa memang Maria mengandung bukan karena seorang laki-laki, maka betullah dia keturunan wanita. Bukan dikatakan keturunan Adam, tetapi keturunan wanita. Sinkron kan? Ketika dikatakan keturunan wanita mengeremukkan kepala ular, Yesus hadir dari rahim wanita perawan, tidak ada di sana proses biologis manusia, maka tergenapi. Dan kehadirannya adalah menyelamatkan manusia dari dosa, maut, dan iblis. Dan juga ini sekaligus mengidentifikasi dirinya dengan penyelamatan yang menyelamatkan melalui penderitaan. Kalau kita baca nanti di dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 12, di sini ada satu janji Allah tentang ada sosok yang akan hadir, yaitu sebagai hamba yang menderita, yang menyelamatkan. Kalau tanpa kehadiran Yesus, maka Yesaya 53 ini tidak tergenapi. Jadi yang terunik dari penyebutan dirinya sebagai anak manusia adalah bahwa Yesus menghubungkan identitas dirinya sebagai manusia dengan misi penebusannya, ya. Jadi mengapa Yesus harus menjadi manusia? Karena memang dia hendak menebus manusia yang digenapi melalui penderitaan. Jadi Yesus bukan menebus cicak, Yesus bukan menebus bebek, tapi Yesus ingin menebus manusia. Melalui penebusan Yesus kepada manusia lah, maka terjadi pemulihan untuk segala sesuatu. Jadi di dalam nubuatnya tentang kisah sengsaranya yang disebutkan dalam Injil, ia menyebut dirinya sebagai manusia. Jadi ketika Yesus mengatakan anak manusia akan ditinggikan, anak manusia akan mati, tapi pada hari 3 akan bangkit, anak manusia diberikan tanda seperti Yunus dan lain sebagainya. Baru di sini kita melihat hamba yang menderita. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa penderitaan dan penghinaan yang diterima Yesus sampai wafatnya adalah suatu pendahuluan yang harus dilalui sebelum mencapai kejayaannya di surga. Jadi yang pertama di sini dia diidentifikasi bahwa dia adalah anak perempuan dan dia adalah hamba yang menderita. Dengan demikian dia adalah menyelamatkan manusia. Itu yang pertama, ini. Yang berikut adalah bahwa Yesus mengidentifikasi dirinya dengan Sang Mesias yang diurapi, yang disebutkan di dalam kitab Daniel 7 ayat 13, dan hal ini dibuktikan dalam pengajarannya dan janjinya. Di mana dikatakan anak manusia digunakan pada gambaran tentang ia datang di awan-awan, di langit, dan dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Itu sama dengan Daniel pasal 7 ayat 13. Baru dikatakan ia mengatakan kemuliaannya di surga, dan bahwa kerajaannya adalah kepunyaan Allah. Jadi sebenarnya sungguh luar biasa apa yang sudah Yesus nyatakan tentang identitas dirinya kepada manusia tentang keselamatan. Maka saya katakan Yesus itu paling banyak menggunakan gelar untuk dirinya adalah anak manusia. Karena memang dia datang untuk seluruh manusia. Bahkan Yesus itu datang untuk manusia mulai zaman Adam sampai zaman sekarang. Kenapa saya katakan demikian? Karena buktinya ketika Yesus mati, dia bangkit, maka kebangkitannya diikuti oleh orang-orang saleh. Itu luar biasanya. Matius 27 ayat 50-53. Itu jelas. Jadi Yesus ini adalah, dialah Mesias yang dinanti-nantikan umat PL, dan dialah Mesias yang sudah menggenapi janji PL di konteks PB, dan dia misalnya menjadi Mesias yang akan datang kali yang kedua menjadi Hakim yang adil, Raja segala raja yang berkuasa untuk membebaskan dan menyelamatkan. Oke, saya lanjut sebagai penutup ya. Jadi arti pertama dari perasa anak manusia ini menunjuk pada Daniel 7 13-14 dikatakan, aku telah melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ya. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa di hadapannya. Lalu diberinya oleh padanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ketika Yesus mengidentifikasi dirinya adalah anak manusia, maka dia menegaskan bahwa dialah yang dijanjikan, yang dinubuatkan di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14.
Jadi gambaran anak manusia di sini adalah gelar mesianis yang dirujuk sebagai orang yang mendapat kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan. Maka ketika Yesus menggunakan gelar ini untuk dirinya sendiri, dia menerapkan nubuat anak manusia pada dirinya sudah tergenapi. Jadi orang-orang Yahudi pada zaman itu, pada zaman Yesus, mengenal frasa tersebut. Jadi ketika Yesus mengatakan dia anak manusia, sebenarnya orang-orang Yahudi yang benar-benar mengerti kitab PL sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus di situ. Yesus memperkenalkan dirinya sebenarnya sebagai Mesias karena dia memakai kata anak manusia. Karena pengharapan orang Yahudi tentang sosok anak manusia sebagai Mesias itu sudah dimengerti. Maka ketika Yesus mengatakan aku anak manusia, itu menegaskan dialah Mesias. Arti kedua dari perasaan anak manusia itu bahwa Yesus adalah benar-benar seorang manusia. Yesus anak manusia yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa yang datang untuk menebus manusia. Yesus anak manusia yang memiliki kuasa yang kekal, kuasa untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan. Yesus anak manusia yang berkuasa di bumi dan di surga, dan ia adalah raja segala raja. Maka dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2, kita dinyatakan demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tetapi kalau seorang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, dia adalah anti Kristus. Jadi jelas sekali sebenarnya ajaran kekristenan tentang siapa Yesus. Jadi makna anak manusia untuk Yesus itu tidak sedang merendahkan posisi Yesus di dalam iman Kristen, tetapi menegaskan, menempatkan Yesus sebagaimana semestinya, bahwa dialah ada manusia, dia adalah nabi, dan dia adalah Mesias. Maka di dalam Yesus anak manusia inilah sudah tergenapi janji Allah tentang anak manusia yang menebus dan menyelamatkan. Oke, kita lihat di sini ya. Gelar yang paling disukai Yesus dan paling sering dia pakai untuk dirinya adalah anak manusia. Lebih atau 80 kali ia memakai anak manusia sebagai kata ganti aku di dalam kitab Injil. Ini contoh-contoh ayatnya ya. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa, anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya, anak manusia Tuhan, penguasa atas Sabat, anak manusia akan datang dalam awan dengan segala kekuasaan, bahkan dikatakan manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Banyak sekali. Saya tidak tuliskan di 80 ayat itu, tapi kalau ada yang mau nanti bisa dicari di dalam pakai aplikasi itu langsung. Ketika aja anak manusia cari di Injil, 4 kita Injil akan muncul 80 kata anak manusia yang digunakan kepada Yesus secara langsung. Oke, saya pikir sampai di sini dulu saya menyampaikan materi ini. Teman-teman kita bisa diskusi untuk kita mempertegas. Jadi ini ada kaitan tentang mengapa Yesus suka memakai gelar anak manusia untuk dirinya. Ini berbicara tentang Kejadian, dan itu berbicara tentang Daniel pasal 3, 7 ayat 13-15, baru ada di dalam kitab Wahyu. Bahwa di dalam kitab Wahyu juga, satu gelar yang digunakan untuk Yesus adalah anak manusia, dengan sebuah mahkota di atas kepalanya. Oke teman-teman, silakan kita berdiskusi. Saya mengakhiri sampai di sini pemaparannya. Tuhan memberkati semuanya.